Saudara-saudari terkasih, kedua bacaan atau tiga bacaan ini berbicara tentang soal hidup sehari-hari dan terlebih berbicara tentang makanan dan dari mana makanan itu didapatkan. Untuk itu marilah saya mengajak Anda semua untuk masuk di dalam peristiwa pada Injil hari ini, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan roti dan 2 ikan. Dan hasilnya orang makan sampai kenyang dan masih ada 2 bakul sisa. Suatu peristiwa yang sangat, bagi kita pun mungkin ada sesuatu yang hebat. Dari peristiwa ini boleh kita melihat seolah-olah kita hadir pada peristiwa itu, di mana dengan hadir di situ kita melihat apa yang terjadi. Mungkin melihat, mungkin kita hanya menonton dengan bengong, bisa jadi. Dalam hal ini Yesus yang sedang mengajar para murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong ikut mendengarkan, adalah suatu peristiwa yang menakjubkan, dalam artian bisa kita bayangkan ada 5.000 orang. Kalau kita membayangkan kalau Habib Rizik itu berbicara, berapa banyak orang yang ngomong, berapa orang yang datang, begitu banyak. Apakah belum ada loudspeaker? Apakah mereka bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus? Mungkin. Jadi Yesus berbicara bukan hanya sekedar bicara, tetapi apa yang dibicarakan sampai kepada telinga mereka, sampai kepada hati mereka. Maka dalam hal ini juga Yesus mengajar, tetapi sebenarnya hatinya juga gelisah. Gelisah dalam arti mereka begitu antusias mendengarkan Yesus. Mereka begitu besar keinginannya, dikatakan dalam ayat terakhir, mengharapkan Yesus untuk menjadi raja, suatu keinginan yang sangat besar dari mereka ini. Namun demikian, apa yang dilakukan oleh Yesus dalam arti ini adalah juga sangat galau. Galau dalam arti kalau mereka mendengarkan terus, lama-lama mereka lupa sepanjang hari mendengarkan Yesus. Orang mendengarkan itu paling banter 10 menit, 20 menit. Tetapi kalau selama itu Yesus akan mengatakan pasti mereka juga lapar. Nah, kalau lapar, sementara di situ tempatnya terpencil, di suatu gunung, bukit, di mana bukit itu biasanya tidak ada orang. Tidak seperti di pinggir danau Genesaret, tapi tadi dikatakan Yesus pergi dari daerah danau itu, pergi naik sebuah bukit, dan orang itu tetap datang berbondong-bondong. Nah, dengan cara demikian, keprihatinan Yesus ini kemudian diungkapkan kepada muridnya.
kepada Filipus, bagaimana caranya supaya mereka yang orang-orang ini makan. Keinginan hati Yesus bagaimana orang-orang ini makan. Lalu jawab Filipus, 200 dinar nggak cukup untuk orang sebanyak ini. Dinar itu adalah mata uang yang paling tinggi pada waktu itu. Dinar, di bawah dinar ada beberapa lagi. Dan 200 dinar itu uang yang cukup banyak. Lalu tiba-tiba Andreas datang kepada Yesus dan berkata, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Saya tertarik pada anak-anak ini. Anak-anak biasanya dari segitu banyak orang yang bawa roti cuma anak-anak ini, berarti untuk bekal si anak itu. Untuk bekal bahwa dia harus makan. Dia membutuhkannya. Dia memerlukan makanan itu untuk makan mungkin siang, mungkin sore. Lalu mengapa Yesus mengambil roti ini? Anak kecil ya kemungkinan besar harus dirayu. Boleh nggak aku pinjam roti? Boleh nggak aku pinjam ikannya? Sebentar saja. Harus dirayu dulu. Kalau nggak dirayu mungkin ini rotinya tinggal sedikit akan saya makan. Mungkin orang tuanya juga. Namun itu perkiraan saya. Tetapi mungkin juga disuruh oleh orang tuanya, udah kasihin aja. Nah, ada 2 kemungkinan. Dia akan dengan dengan rela memberikannya. Ada juga masih memikirkan nanti saya harus makan apa. Nah, demikian pula apa yang terjadi sesudah anak itu memberikan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Yesus menyuruh para murid membagikan 2 roti dan 5 ikan, 2 ikan, 5 roti ini kepada orang banyak itu. Dan apa yang terjadi adalah bahwa semua orang dapat makan sampai kenyang dan bahkan sisanya ada 12 bakul. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa Yesus tidak mengatakan mujizat langsung? Ya nggak usah pakai roti anak-anak, nggak usah pakai roti 2 ikan yang dibawa oleh anak kecil ini. Anak kecil ini melambangkan suatu yang rupanya sudah anak kecil, orang yang tidak diperhitungkan, karena tadi dikatakan di ayat bagian atas ada 5.000 orang dewasa laki-laki. Artinya anak kecil, mungkin ada perempuan-perempuan tapi tidak dihitung. Anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan ini mau menyadarkan kita bahwa dari hal-hal yang kecil, dari orang kecil, dari orang yang tidak terperhatikan, bisa melakukan sesuatu membantu Yesus untuk melakukan mujizat yang begitu besar. Mengapa Yohanes mengungkapkan peristiwa mujizat ini? Di mana apa yang terjadi pada mujizat itu adalah kehendak Tuhan yang sangat tetap prihatin
kepada manusia. Tuhan tidak mau manusia kelaparan. Tuhan tidak mau manusia menderita. Itu diungkapkan di dalam sejarah umat Israel. Bagaimana umat Israel yang dipenuhi dengan penderitaan di dalam perjalanan mereka dan dari Mesir terutama, bagaimana Allah mau membantu dan menolong mereka. Yang boleh kita renungkan juga bagaimana Yesus melakukan itu. Ia tidak punya roti, tidak punya makanan, tidak punya ikan, tetapi dia melihat ikan yang dibawa oleh anak kecil itu dan terjadilah apa yang mujizat yang dilakukan. Maka dalam inisiatif untuk melakukan semuanya itu adalah semata-mata dari Allah. Dan seperti apa yang saya katakan, anak kecil adalah mewakili setiap hati siapapun dia, entah orang kecil, orang sederhana, dia pun tetap dapat berpartisipasi untuk menjadi sarana Tuhan di dalam melaksanakan karya besar. Maka dari dua hal ini kita diajak sebenarnya untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu bukan untuk diri kita sendiri, bukan atas inisiatif kita sendiri, tetapi melibatkan Allah di dalam hidup kita, di dalam setiap kegiatan kita. Sekecil apapun yang kita berikan kepada sesama kita, Tuhan adalah Tuhan yang menghendakinya, yaitu menghadirkan kepedulian Allah kepada manusia agar manusia tidak jatuh di dalam penderitaan. Kepedulian terhadap sesama adalah kehadiran Allah yang terus-menerus mengajak manusia untuk berbuat sesuatu kepada sesamanya. Saya mendengar beberapa dari teman-teman kita yang mau berbagi entah nasi bungkus, entah itu obat-obatan, entah itu menyediakan membantu dalam bidang yang terutama pandemi ini, menjadi agen-agen untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhan bagi saudara-saudari kita yang terpapar COVID. Baik itu vitamin, baik itu oksigen, baik itu makanan untuk makan bagi saudara-saudari kita yang isoman. Itu semua tidak terasa. Ternyata bahwa dari pengalaman mereka semuanya diberi kelancaran. Tidak mendapatkan atau tidak harus menempuh dengan prosedur administrasi, entah itu dari instansi-instansi pemerintah ataupun instansi-instansi swasta. Tetapi ternyata bahwa hal yang sangat mungkin lebih dari swasta yang amatiran, mereka bisa berjalan. Semuanya bisa tersalurkan bagi saudara-saudari kita yang terpapar COVID. Itulah beberapa contoh yang boleh kita renungkan dalam hidup kita. Contoh yang jelas diungkapkan dalam bacaan hari ini adalah pengalaman dari Elisa, di mana Elisa mendapatkan makanan dari seorang imam Baal atau siapa itu. Namun pada dasarnya Elisa lebih memperhatikan orang banyak daripada dirinya sendiri. Ya, hanya satu sedikit roti. Masa suruh bagi-bagi kepada orang 100 orang itu? Toh Tuhan mengatakan semuanya akan makan dengan kenyang dan masih ada sisa sesuai dengan firman Tuhan.
Dan apa yang dikatakan juga dalam bacaan kedua, Paulus menasihatkan kepada umat di Efese, tunjukkan kasih-Mu dalam saling membantu orang lapar dan menderita. Ini adalah suatu ungkapan kasih persaudaraan di dalam Kristus. Semoga kita pun di dalam melakukan segala sesuatu bagi saudara-saudari kita, sekecil apapun, kalau itu semua dilakukan dengan melibatkan Tuhan, maka hasilnya tidak bisa kita perkirakan. Mungkin hasilnya sedikit lebih besar, mungkin sangat besar, dan mungkin juga menjadi suatu mujizat bagi semua yang kita layani. Marilah kita melakukan itu semua dan menghadirkan Tuhan bagi saudara-saudari kita di dalam aktivitas kita.